kerjasama keimigrasian luar negeri tersebut. Kemudian seperti biasa ya, untuk rules, fokus, mendengarkan, kemudian partisipasi. Itu yang penting buat teman-teman ya. Kemudian kita akan mengingatkan kembali sebelum nanti ada paparan dari teman-teman, struktur dokumen perjanjian kerjasama luar negeri yang eksternal itu ada 4 seperti ini. Tolong teman-teman nanti kalau membuat dokumen perjanjian kerjasama dalam konteks misalnya bilateral dalam bentuk MOU atau LOI adalah seperti ini. Tapi kalau bentuknya mungkin agreed minutes atau apa itu tidak perlu seperti strict code. Nanti teman-teman bisa menggunakan mungkin hal yang lain terkait dengan itu. Kemudian tapi untuk sementara karena kebanyakan kita lebih menggunakan untuk perjanjian kerjasama keimigrasian luar negeri adalah dalam konteks bilateral, maka teman-teman diharapkan bisa membuat struktur dokumen atau dokumen tersebut sesuai dengan struktur yang telah ditentukan seperti ini. Kemudian dalam struktur dokumen posisi kerjasama luar negeri atau dokumen internal itu seperti ini, minimal seperti ini, karena sebetulnya ini fleksibel, teman-teman boleh membuat judul pun boleh ataupun tidak juga nggak masalah, tapi minimal ada saran posisi dan saran intervensi yang dibuat. Baik, kita langsung kepada pemaparan. Nanti aturannya adalah pemaparan dalam bentuk PPT seperti biasa, kemudian paparan meliputi latar belakang, dibuatkannya kerjasama, kemudian siapa stakeholder-nya, siapa, dan kemudian kalau pemrakarsa boleh siapa yang menjadi pemrakarsa, misalnya negara X kalau membuat LOI atau membuat MOU, negara X atau negara Indonesia sebagai negara pemrakarsa boleh saja nanti disampaikan dalam pemaparan. Kemudian tentukan siapa yang akan melakukan screen share, kemudian siapa yang akan menjadi penyaji, siapa yang akan menjadi penjawab. Nah, ini semuanya teman-teman dalam kelompok tolong dibuatkan mekanisme agar semuanya mendapatkan porsi untuk melakukan paparan. Jadi tidak monoton kepada satu orang, karena ini juga merupakan satu penilaian yang akan kami lakukan. Kemudian paparan dilakukan dalam waktu 20 menit, termasuk tanya jawab. Nanti setelah terakhir akan ada mungkin review sedikit dari saya setelah diskusi dilaksanakan oleh masing-masing kelompok. Baik, untuk yang pertama kami ini adalah running untuk diskusi karena kemarin kelompok 1 sudah di nomor 1, maka sekarang saya balik kelompok 4 menjadi nomor 1 untuk melakukan paparan pertama. Kemudian kelompok 3 berikutnya, kelompok ketiga setelah kelompok kelompok 3 nomor kedua, kelompok 2 nomor 3, kelompok 1 nomor 4 ya. Jadi bentar saya ubah dulu runningnya. Oke, ini yang teman-teman lakukan. Kemudian kalau sebelum pelaksanaan, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Izin Pak, izin bertanya. Silakan Mbak Ola. Izin untuk pemaparan, izin kemarin saya diinformasikan izin menggunakan Word Pak. Izin apakah kalau Pak ada Word juga nggak masalah, nanti bisa dijelaskan bagaimana menjelaskan dari Word tersebut, nggak masalah. Siap, terima kasih banyak Pak. Baik, ada lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada, kita mulai. Silakan kelompok 4 untuk mempersiapkan. Nanti Mas Hari sesuaikan siapa yang mau di screen share, tolong mintakan ke Mas Hari atau ke Mbak Ola untuk dapat men-screen share. Kami persilakan kelompok 4. Siap. Izin Pak, izin share screen. Silakan Mbak. Mungkin teman-teman gini, modelnya adalah ini seperti misalnya teman-teman adalah di tim pembuatan kerjasama keimigrasian. Nah,
Di depan teman-teman ini adalah para direktur yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi silakan bagaimana cara meyakinkan mereka untuk membuat satu perjanjian atau dokumen kerjasama keimigrasian agar para BOD ini bisa menjadi mengerti apa yang diinginkan oleh teman-teman dalam hal ini sebagai tim ya. Silakan. Siap. Selamat siang, Bapak Haryono sebagai dosen pengampu mata kuliah kerjasama keimigrasian di kelas administrasi keimigrasian C. Selamat siang, saya ucapkan pada seluruh rekan-rekan Taruna Politeknik Imigrasi kelas administrasi keimigrasian C. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang perjanjian internasional antar imigrasi, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Aldi Feridian, Aldo Mikola, saya sendiri Gede Maha, Gigi Trihatmaja, Joni Heri Putra, Mega Lydia Caroline, Olivia Esi, Putu Pratnya, dan juga Rizky Susdiandera. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang, next slide, Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia tentang kerjasama antar lembaga pendidikan keimigrasian. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasannya dengan peningkatan dinamika permasalahan keimigrasian yang dihadapi di permasalahan regional, membuat dua negara ataupun dua instansi di negara tersebut menjalin kerjasama. Kami terinspirasi dari permasalahan tersebut, sehingga kami mengangkat kerjasama antar lembaga pendidikan keimigrasian. Di Indonesia sendiri, imigrasi Indonesia memiliki lembaga pendidikan yang disebut Politeknik Imigrasi. Sedangkan di Malaysia, imigrasinya mempunyai lembaga pendidikan yang disebut Akademi Immigration. Sehingga dari latar belakang tersebut, kami mengangkat topik bahwasannya pentingnya kerjasama ataupun pertukaran informasi antar dua lembaga pendidikan ini menjadi hal yang penting dan hal yang krusial dalam membentuk ataupun menciptakan kader-kader petugas imigrasi yang berwawasan tidak hanya secara skala nasional maupun juga internasional. Di pembukaan kita telah mencantumkan logo ataupun lambang negara Indonesia dan terdapat tulisan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwasannya dalam perjanjian ini kita membuat dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Melayu. Pembuatan 3 bahasa ini difungsikan agar kedua belah pihak mengerti dengan baik isi perjanjian yang dibuat. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Putu Pratnya Gita dan Gigi Trihatmaja. Next slide. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan di mana dalam kerjasama luar negeri ini ada penegasan nama negara yang bersepakat. Seperti yang kita lihat pada slide bahwa menyatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang disebut sebagai para pihak. Next slide. Next slide. Nah, kemudian seperti yang kita lihat pada slide, ini dinamakan sebagai konsideran, di mana penyusunan ini diawali oleh merujuk pada Agreed Minutes, pertemuan kedua Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral antara pihak-pihak yang diadakan di Kuala Lumpur pada tanggal 25 sampai 27 Februari 2021 mengenai kebutuhan otoritas kedua negara untuk bekerja sama, meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di bidang keimigrasian dan pertukaran informasi sistem pendidikan pada sekolah keimigrasian pada masing-masing negara. Next slide. Next. Ya, kemudian yang kedua adalah menimbang. Menimbang pernyataan bersama pertemuan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Malaysia tentang pertukaran pelajar antara Politeknik Imigrasi Indonesia dan Akademi Immigration Malaysia yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 25 sampai 27 Februari 2021.
Yang ketiga, yaitu meyakini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Gigi Trihatmaja. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang meyakini. Meyakini bahwa adanya keuntungan dari dua belah pihak antara Malaysia maupun Indonesia di bagian pengembangan SDM dan pertukaran informasi tentang sistem pendidikan yang mana nantinya kalau memiliki ada manfaatnya maka akan bisa diadopsi seperti itu. Di sini kita juga melihat adanya kami mencantumkan 3 bahasa yaitu bahasa Inggris maupun bahasa Malaysia itu sendiri. Next. Dan selanjutnya itu menyadari bahwa pentingnya pengembangan sumber daya manusia atau pengetahuan yang ada di masing-masing sistem pendidikan yang di masing-masing negara tersebut. Next. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara telah mencapai saling pengertian tentang soal-soal berikut. Yang selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Gede Maha, dipersilakan. Baik, untuk berikutnya dimulai dari pasal 1 yang akan dipaparkan oleh rekan kita yaitu Joni Heri Putra. Pasal 1, maksud untuk tulisan Memorandum of Understanding MOU ini, petugas imigrasi atau insan imigrasi yang sedang melaksanakan pendidikan pada sekolah kedinasan keimigrasian berarti warga negara Republik Indonesia yang bekerja atau sedang melaksanakan pendidikan keimigrasian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Perwakilan Indonesia berarti Kedutaan Republik Indonesia atau Konsulat Umum Republik Indonesia dan atau Konsulat Republik Indonesia di Malaysia. Perwakilan Indonesia berarti Kedutaan Malaysia dan atau Konsulat Umum Malaysia dan atau Konsulat Malaysia di Indonesia. Politeknik Imigrasi berarti pendidikan kedinasan yang bernaung di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan Perundang-undangan Republik Indonesia nomor M.08-DL.01-5 tahun 2000 tentang pedoman pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan pada Akademi Imigrasi. Akademi Immigration Malaysia berarti sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan melaksanakan pendidikan keimigrasian Malaysia. Kata-kata dan pernyataan-pernyataan dalam tunggal mencakup plural dan kata-kata dan pernyataan-pernyataan dalam plural mencakup tunggal. Kemudian pasal 2, tujuan MOU ini adalah untuk mengembangkan kompetensi calon petugas keimigrasian di masing-masing negara serta memperkuat kerjasama dan sinergitas antara petugas imigrasi Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Aldo Iza Putra. Pasal 3, yaitu ruang lingkup. Dalam kerjasama bilateral ini meliputi A. Pertukaran informasi sistem pendidikan keimigrasian. B. Pengadaan pelatihan bersama antar siswa masalah teknik keimigrasian. C. Pertukaran kebudayaan dalam pendidikan keimigrasian. Pasal 4. Pembiayaan. Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran para pihak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas dan tanggung jawab para pihak. Lalu akan dilanjutkan oleh Mega Lydia, silakan. Berikut
adalah isi dari pasal 5, yaitu mengenai pejabat penghubung. Untuk pihak Indonesia, pejabat penghubungnya adalah Direktur Politeknik Imigrasi, dan untuk pihak Malaysia adalah Direktur Akademi Immigration Malaysia. Next. Kemudian untuk ketentuan perubahannya, yaitu pada pasal 6 yang mengatakan bahwa MOU ini dapat diamandemen, dimodifikasi, atau direvisi dengan pertukaran surat persetujuan bersama antara pihak-pihak melalui hubungan diplomatik. Amandemen, modifikasi, ataupun revisi harus diberlakukan sebagaimana ditetapkan oleh pihak-pihak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi Ferdian. Pasal 7, ketentuan penyelesaian sengketa. Perselisihan apapun yang muncul dari interpretasi atau implementasi MOU ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara pihak-pihak tanpa adanya pengaruh dari pihak ketiga. Next. Kemudian pasal 8, jangka waktu. Yang pertama, bahwasanya MOU ini memulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua pihak. Kemudian MOU harus tetap diberlakukan untuk periode 5 tahun dari tanggal penandatanganan subjek hingga perpanjangan oleh kesepakatan bersama kedua pihak. Kemudian yang ketiga, kedua pihak dapat mengakhiri MOU ini melalui pemberitahuan melalui hubungan diplomatik yang diberlakukan 6 bulan setelah tanggal pemberitahuan. Kemudian yang keempat, MOU ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban apapun menurut hukum internasional. Dan kemudian penutup akan dipresentasikan oleh Dera. Untuk Rizky Susbendera dipersilakan. Mungkin nggak bisa connect gitu, Mas. Mohon izin Bapak, mungkin yang bersangkutan masih kendala sinyal, akan saya lanjutkan. Siapa Pak hadir, Pak? Ya, silakan. Dalam kesaksian tentang yang bertanda tangan, sebagaimana otoritas yang diberikan oleh pemerintah terkait mereka telah memahami dan menandatangani MOU ini. Lalu, dalam keterangan mengenai yang ditandatangani, serta kuasa yang diberikan oleh kerajaan mengenai mereka telah menandatangani MOU ini. Diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada 23 Maret tahun 2021 dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, Inggris, seluruh teks autentik secara sama. Seandainya terdapat perbedaan interpretasi MOU ini, teks Inggris harus diberlakukan. Yang terakhir dapat dilihat proses dari penandatanganan dari MOU ini, Pak. Baik, sekian paparan dari kelompok kami tentang kerjasama lembaga pendidikan antara Imigrasi Indonesia dan Imigrasi Malaysia. Kami buka, izin Bapak, apakah kami buka sesi tanya jawab izin arahan selanjutnya? Ya, silakan Mas. Pokoknya ada 20 menit, ini baru 1 menit, 10 menit, masih ada 10 menit. Silakan untuk ada tanya jawab dulu. Siap. Untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, masukan ataupun saran dipersilahkan untuk unmute dan memberikan pendapatnya. Terima kasih. Silakan teman-teman, ini ajang pembelajaran ya, karena teman-teman nanti akan menjadi sarjana terapan imigrasi, artinya sudah siap nih menjadi ASN yang ada di imigrasi, sehingga kalau namanya terapan ya harus bisa nanti kalau sudah masuk ke dalam dunia kerja yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi, apabila ditempatkan di Permakim atau bersama keimigrasian ya udah harus bisa tuh membuat ini. Dan bisa, nah ini salah satu ajang pembelajaran untuk teman-teman nanti kalau sudah lulus bisa untuk berkiprah dengan bagus dan membantu teman-teman yang sebelumnya tidak mengetahui tentang ini, tapi kita bisa memberitahukan, artinya bisa share dengan mereka terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kerjasama imigrasi. Silakan. Kelompok yang lain silakan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 4, kemudian kira-kira apa, kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan juga. Nanti di akhir selesai akan kami buatkan review terkait hal-hal yang perlu diantisipasi dalam pembuatan kerjasama tersebut. Izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan ke kelompok 4 tuh, dengan Mas Maha.
Izin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana teknis pelaksanaan terkait kerjasama tersebut? Siap, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu sebentar, kami akan berdiskusi beberapa menit. Izin, jika yang lain ada memiliki pertanyaan, silakan bertanya sekarang, akan kami tampung dan akan kami diskusikan terlebih dahulu sebelum kami menjawabnya. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mas Nawaf bagus ya, karena tadi kami juga belum lihat tuh di dalam dokumen itu mengenai mekanisme implementasi dari kerjasama. Tapi oke, nanti bisa jawab oleh kelompok 4 ya. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang lain dari kelompok lain? Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 4. Sambil kelompok 4 juga mereview tadi pertanyaan, mempersiapkan tanggapannya. Izin bertanya, Pak. Silakan dengan Mas Maha tuh. Mas Maha sebagai penyaji untuk kelompok 4. Silakan Mbak Irza. Mbak Irza. Izin bertanya untuk rekan Gede Maha sebagai moderator. Izin bertanya, apakah perjanjian ini hanya akan melibatkan siswanya atau juga melibatkan tenaga pengajarnya? Karena kalau ditinjau dari judul, sepertinya jangkauannya, cakupannya itu tempat pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, setelah diskusi kelompok kami selesai, kami menyimpulkan bahwa teknis kegiatan dari sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu dan nanti akan ditambahkan oleh rekan-rekan kelompok 4. Teknis pelaksanaan dari kerjasama ini seperti yang ada di pasal 8 yang telah disebutkan tadi akan dilaksanakan selama jangka waktu 5 tahun, di mana kegiatan ini diadakan per tahun atau annually. Dari acara per tahun ini, dari masing-masing instansi ataupun dari masing-masing Akademi Imigrasi negara Malaysia dan negara Indonesia akan diseleksi beberapa taruna ataupun siswa terbaiknya. Setelah itu, mereka akan dikirim ataupun ditukarkan ke masing-masing instansi selama 3 bulan untuk mengenyam pendidikan. Dari pertukaran pelajar ini sama seperti pertukaran pelajar pada umumnya, namun yang kita fokuskan atau concern-nya di sini yaitu pada teknis keimigrasian. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti pada saat taruna Akademi Imigrasi Malaysia pindah ke Akademi Imigrasi Indonesia dan juga sebaliknya, dalam jangka waktu 3 bulan itu mereka memiliki program-program khusus masing-masing, yaitu antara lain pemaparan teknis kerjasama keimigrasi masing-masing, kedua teknis kebudayaan masing-masing, dan yang ketiga substansi permasalahan keimigrasian yang dihadapi. Sehingga dengan pertukaran ataupun paparan pertukaran pelajar ini dapat menambah wawasan di masing-masing instansi. Jika ada rekan-rekan kelompok 4 yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan, terima kasih atas rekan saya Gede Maha. Izin menambahkan sedikit dari penjelasan dari Gede Maha terkait teknis pelaksanaan teknis dari pertukaran pelajar ini, di mana dalam pelaksanaannya tidak hanya berbagi informasi terkait teknis keimigrasian dari masing-masing negara, kita juga saling berbagi atau bertukar informasi terkait isu-isu atau permasalahan-permasalahan keimigrasian yang ada di masing-masing negara.
ataupun sehingga dapat menambah pengetahuan dari sumber daya manusia yang ada di kedua akademi tersebut. Siap, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Erza akan dijawab oleh rekan kita, Gigi Triatmaja. Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Erza. Apakah hanya siswanya saja yang mengikuti pertukaran pelajar ini? Tentunya tidak, karena perbedaan tempat, perbedaan budaya, serta perbedaan tata cara, berbeda juga tata cara pengajarannya. Nah, mungkin kita juga bisa melihat tata cara pengajaran di Lemdik di Malaysia seperti apa, yang kita bisa adopsi yang baik-baiknya saja untuk melakukan perubahan lebih baik di Lemdiknya kita. Jadi tidak hanya dari pelajarnya saja, tetapi juga saya pembinanya minimal itu 3 orang lah udah cukup menurut saya. Nanti juga dari pembina 3 ini akan memberikan informasi ke pembina lain bahwa di negara ini tata cara pelatihannya, tata cara pengajarannya, serta pengasuhannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu, Erza. Mungkin ada tambahan dari teman lain. Jadi Erza, saya simpulkan dari pertanyaan Gigi itu kerjasama ini sangat menguntungkan kedua belah pihak ya, karena dari kedua belah pihak itu bisa mempelajari tata cara pendidikan di masing-masing negara, sehingga itu sangat membantu mengisi kekosongan atau gap yang ada di masing-masing instansi, sehingga dari itu bisa membentuk sistem pendidikan yang lebih baik, dan karena intinya sama-sama kita menjurus di muara yang sama, yaitu teknis keimigrasian, sehingga kerjasama ini dianggap sangat menguntungkan untuk kedua negara. Terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya kepada kelompok 4. Silakan, Kak. Saya ingin bertanya terkait penandatanganan di akhir. Saya lihat yang melakukan tanda tangan itu oleh Menteri Hukum dan HAM. Tapi saya melihat contoh kemarin yang diberikan oleh Bapak itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri. Jadi sebenarnya yang benar itu siapa? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan kami tampung dan kami diskusikan terlebih dahulu. Satu menit lagi kelompok 4 ya. Nanti kami akan bantu untuk resume untuk kelompok selanjutnya. Gimana kelompok 4? Ada yang bisa membantu Mas Maha? Jangan Mas Maha terus, semuanya kan. Untuk pertanyaan dari Andidia akan dijawab oleh rekan Joni Heri Putra. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anindya Almira. Mungkin yang saya ketahui kenapa tidak ditandatangani oleh Kementerian Menteri Luar Negeri, karena kerjasama yang dilakukan masuk pada terkhusus pada bidang keimigrasian, yaitu pendidikan keimigrasian tersebut, maka yang harus melakukan tanda tangan adalah Menteri Hukum dan HAM. Siap, terima kasih. Izin menambahkan jawaban dari Saudara Joni. Untuk Saudara Andidia, jika dilihat dari presentasi yang telah dipaparkan oleh Bapak sebelumnya, yaitu Menteri Luar Negeri,
jika Anda membaca ulang apa isi perjanjian tersebut, Anda bisa melihat bahwa ruang lingkup dari perjanjian tersebut lebih luas, ataupun tidak hanya membahas satu aspek, yaitu terdiri dari ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sehingga yang menandatangani perjanjian tersebut yaitu Menteri Luar Negeri. Sedangkan perjanjian ini yang kami paparkan yaitu mencakup satu teknis saja, yaitu teknis keimigrasian, khususnya pendidikan keimigrasian. Maka yang menandatangani kepala dari Direktur Jenderal Imigrasi sendiri, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Maka dari itu Menteri Hukum dan HAM lah yang berhak untuk menandatangani perjanjian tersebut. Siap, terima kasih. Untuk Andidia, apakah cukup? Siap, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 4. Baik, mohon izin karena keterbatasan waktu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan tanggapan yang telah diberikan. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih kelompok 4. Kita kasih applause virtual ya kepada kelompok 4. Oke. Bagus, kelompok 4 ya sudah memahami ada beberapa 90% lah sudah memahami apa yang dibuat dalam suatu dokumen kerjasama keimigrasian luar negeri. Mungkin hal yang akan kami sampaikan di sini adalah ada beberapa hal yang terkait. Mohon Mbak Olivia bisa di-share lagi tadi yang di depan judulnya sama di beberapa nanti slide-nya dibuka lagi. Siap Pak, siap. Izin share screen lagi Pak. Ya, silakan Mbak. Sambil menunggu Mbak Olivia. Satu adalah terkait dengan masalah kalau judul tidak ada masalah, judul tidak begitu masalah, mau dia terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM ataupun langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Kalau misalnya sifatnya lebih teknis nggak ada masalah, tapi lebih bagus karena memang kita dalam hal hubungan dengan luar negeri akan bukan eselon 1 yang akan melaksanakan, maka lebih baik namanya adalah antar kementerian yang membawahi hal tersebut. Terus kemudian regardless kalau memang perjanjiannya adalah kalau di sini adalah kita melihat kerjasama antar lembaga pendidikan keimigrasian. Kita bisa melihat kalau pendidikan keimigrasian ataupun pendidikan-pendidikan yang lain secara struktur itu bukan berada di imigrasi, tapi berada di BPSDM atau Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Boleh nanti kita menghubungkan tadi ya pertanyaannya Mbak Andi, bahwa boleh nanti penandatangannya dilakukan oleh ketua atau kepala atau pimpinan dari lembaga tersebut, yaitu menteri ataupun juga menteri luar negeri. Nah, kemarin kita sama-sama belajar kalau dalam penandatanganan itu yang kalau dengan hubungan luar negeri, dokumen perjanjian itu mau imigrasi, mau apapun, itu wajib yang boleh menandatangani ada 2, yaitu presiden dan menteri yang berhubungan dengan hubungan luar negeri. Namun, apakah boleh menteri yang membawahi atau menteri yang melakukan kerjasama dengan instansi luar pun boleh menandatangani kah? Boleh. Jawabannya boleh, asalkan mereka sudah mendapatkan full power yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri ataupun oleh Menteri Luar Negeri saat sebelum penandatanganan itu dilaksanakan. Jadi boleh penandatangan. Jadi kemarin contohnya adalah yang menandatangan Menteri Luar Negeri karena pada saat itu bahasanya memang tentang keimigrasian, tapi saat itu Kementerian Menteri sedang dalam kondisi keadaan di luar, meskipun sebetulnya full power sudah diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Jadi ketika penandatanganan itu dilaksanakan, kebetulan Bapak Menteri kita sedang ada kegiatan di lain, jadi dan Bu Menlu ada di situ, maka Bu Menlu yang mewakili penandatangan perjanjian tersebut, meskipun perjanjian itu tentang imigrasian. Jadi it's okay karena memang tadi pejabat negara yang berhak untuk menandatangani itu ya cuma Pak Presiden dengan
presiden dengan menteri yang berhubungan dengan luar negeri, yaitu menteri luar negeri. Yang lainnya hanya mengikuti apabila memang diberikan full power oleh menteri luar negeri. Itu untuk jawaban untuk Mbak Andi ya. Kalau lebih tepatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau memang kerjasama ini adalah berkaitan dengan masalah pendidikan, mungkin akan lebih tepat kalau memang nanti di bagian penghubung itu bukan imigrasi yang melaksanakan, tapi eselon 1 lainnya atau pimpinan utama lainnya yang memang berhubungan dengan masalah lembaga pendidikan. Jadi kita harus hati-hati nih untuk melakukan suatu kerjasama, core-nya yang di mana apakah di imigrasi atau di luar imigrasi. Jadi dia tidak bertabrakan meskipun memang ranahnya pendidikan keimigrasian secara teknis memang ke imigrasi, ke bidang imigrasi, tapi kan secara substansi atau organisasi dia berada di bawah unit eselon lain satu lainnya yang bukan imigrasi. Jadi itu harus hati-hati. Terus berikutnya coba Mbak. Berikutnya untuk masalah di pasal, oke, ini nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya, nah untuk konsideran sebetulnya kita harus melihat dulu. Yang pertama dulu Pak, tadi Mbak, yang pernyataan agreement itu. Ya. Nah, untuk merujuk agreement ini pertemuan siapa? Pertemuan komisi gabungan siapa saja, itu juga harus dijelaskan. Jadi ada dasar yang memang kita bisa ambil. Kalau agreement ini pertemuan kedua komisi gabungan apa? Maksudnya apakah itu tingkat menteri kah atau tingkat presiden kah? Itu harus di ini. Dan yang harus lebih penting adalah yang pertama harus lebih umum, lebih tinggi tingkatannya, baru kemudian lebih khusus ke belakang. Nah, kalau ini mungkin sudah oke, tapi ini pertemuan ini harus dijelaskan dulu pertemuan siapa, apakah lebih tinggi dari yang konsideran kedua, yaitu tentang joint statement ya dari para menteri. Itu harus juga dilihat urutannya, apakah lebih umum atau lebih khusus. Itu yang ketiga untuk persoalan. Terus masuk lagi ke pasal, Mbak. Oke, pasal. Ya. Nah, ini maksudnya ini adalah general ya. Karena di sini ada untuk mungkin ini tidak perlu pakai untuk tujuan memorandum, tapi di sini kalau memang maksudnya adalah petugas imigrasi, perwakilan Indonesia, ada dua nih perwakilan Indonesia. Maksudnya gimana? Ada dua perwakilan Indonesia. Nah, ini mungkin yang perlu dibahas bahwa di sini mungkin masalahnya pasal satu bukan maksud, tapi mungkin general atau ketentuan umum ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ketentuan umum, kalau dalam bahasa Inggrisnya general, itu boleh dimasukkan sini. For the purpose misalnya, nggak masalah. Tapi bukan maksudnya adalah seperti ini. Nah, karena di sini ada definisi terminologi, minimal terminologi ini harus masuk ke dalam isi keseluruhan dari batang tubuh yang ada isi yang ada dalam dokumen tersebut. Pernah nggak di petugas imigrasi ini ada dalam penyebutan di pasal-pasal berikutnya? Pernah nggak Politeknik Imigrasi ada penyebutan di bawahnya? Kemudian ada nggak perwakilan Indonesia itu disebutkan dalam pasal-pasal berikutnya? Itu juga harus hati-hati kalau kita mau membuat suatu terminologi atau general ataupun ketentuan umum dalam suatu dokumen perjanjian. Jadi jangan sampai asal comot kemudian kita nggak ngerti kalau penyebutan ini tidak masuk dalam dokumen selanjutnya. Terus next. Kemudian next. Ya. Nah, untuk tujuan kalau untuk tujuan misalnya memang untuk mengembangkan kompetensi atau mungkin kemudian untuk mempererat juga nggak ada masalah, ini udah oke ya. Next, untuk yang pejabat ruang lingkup juga sudah bagus ya, untuk ini nggak ada masalah. Mungkin nggak usah pengadaan pelatihan, tapi mungkin pelatihan bersama aja, tidak usah dengan kata pengadaan, karena pengadaan mungkin nanti ya dalam dijelaskan lebih lanjut dalam pertemuan atau pembahasan selanjutnya. Next. Kemudian untuk penjabat penghubung. Nah, penjabat penghubung ini kalau di atas adalah namanya adalah
kerjasama antara kementerian kehakiman atau kementerian dalam hukum dan hak asasi manusia dan kementerian dalam negeri, maka di sini jangan untuk pihak Indonesia, tapi untuk boleh pihak Indonesia, tapi nanti disebutkan di sini untuk pihak Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh misalnya Direktur Politeknik Imigrasi, nggak masalah. Di sini juga mungkin untuk Malaysia, untuk pihak Malaysia, Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Direktur Akademi Immigration Malaysia. Itu nggak masalah, tapi harus disebutkan juga nama-nama dari si instansi yang akan melakukan kesepakatan tersebut. Oke, next. Next, perubahan oke, terus ternyata oke, terus. Nah, untuk jangka waktu, kemudian ini terkait dengan pertanyaan Mas Nawab tadi. Jadi perlu ada satu hal yang mungkin dibuat, mungkin di jangka waktu bisa, ataupun mungkin bisa di satu klausul sendiri mengenai apakah ini perlu untuk melakukan pembahasan. Jadi misalnya untuk melaksanakan atau mengimplementasikan lingkup kerjasama, maka perlu dilakukan misalnya 1 tahun tiap tahun pertemuan membahas persoalan tadi untuk mekanisme implementasi dari lingkup ataupun objek scope of cooperation-nya. Jadi ini perlu dibuatkan dalam satu klausul mengenai mungkin mekanisme boleh gitu dijabarkan. Kemudian next, jadi nanti tidak akan rancu. Nah, perkara masalah teknisnya bagaimana itu akan akan disebutkan dalam hasil pembahasan atau hasil misalnya pertemuan tahunan yang akan dilaksanakan mungkin setahun sekali atau 2 kali setahun, itu terserah dalam klausul itu harus ada disebutkan. Jadi nanti dalam perjanjian tidak perlu secara detail, tapi hasil-hasilnya itu akan disepakati dalam suatu komitmen yang ada di pertemuan yang memang sudah disepakati atau sudah dituangkan dalam norma perjanjian tersebut. Nah, ini juga sudah oke, ya. Ya oke, terus yang terakhir ya. Oke, mungkin dalam bahasa Indonesia agak sedikit harus dibetulkan, nanti mungkin bisa ini sambil belajar ya, nggak masalah. Kemudian yang tanda tangan tadi, kalau tanda tangan sebagaimana disampaikan bahwa boleh yang tanda tangan adalah Menteri Hukum dan HAM sebagai pimpinan dari dari kementerian yang akan melaksanakan kerjasama tersebut, atau dari Menteri Luar Negeri boleh dilaksanakan. Yang penting Kementerian Hukum dan HAM atau Menteri Hukum dan HAM itu sudah mendapatkan full power dari Menteri Luar Negeri untuk menandatangani suatu perjanjian bersama luar negeri. Itu saja sebetulnya. Oke, bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah membuat hampir 80% oke lah ya dalam pembuatan dokumen perjanjian kerjasama keimigrasian luar negeri. Sekali lagi kita beri tepuk tangan virtual kepada kelompok 4. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan untuk melakukan paparan seperti juga kelompok 4 tadi, kami persilahkan. 20 menit ya. Baik, mohon izin Bapak. Dipersilakan untuk Nabila selaku moderator untuk memulai presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan teman-teman semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan nama Alvin Rahma Wijaya, lalu Erzala Sotoria, Anansian Mendrova, Karen Wahyu, Juventus Lauli, dan saya Nabila Kansarani. Lalu ada Muhammad Rifki Hadrianto, Nawaf Kusuma, William Fransite, dan Yosef Silaban. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Memorandum of Understanding atau MOU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi tentang pembagian data pribadi pengungsi dan orang-orang lainnya yang terdaftar dalam Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisariat Tinggi bagi Pengungsi di Indonesia. Dalam pemaparan ini tentunya kami berbagi tugas Pak, bagaimana pembagian tugasnya antara lain untuk share screen yaitu Saudara Alvin, moderator yaitu Nabila Kansarani, saya sendiri, lalu pembacaan untuk pasal 1, 2, 3 yakni Saudari Erza, lalu pasal 456 Saudara Muhammad Rifki, pasal 789 Saudara Yosef, dan untuk menjawab pertanyaan nantinya akan dijawab oleh Saudara Garen, Saudara William, Saudara Nawaf, dan Saudara Juventus Lauli. Pertama-tama sebelum menuju ke pasal 1 yakni adanya pendahuluan atau latar belakang dalam MOU ini. MOU ini antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam MOU ini terdapat perjanjian latar belakang daripada adanya MOU ini antara lain mengakui pentingnya pendaftaran pengungsi Indonesia sebagai alat perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan kebutuhan terhadap para pengungsi. Jadi untuk kenapa adanya MOU ini, bahwa masing-masing para pihak ini mengakui adanya pentingnya pendaftaran pengungsi Indonesia sebagaimana pengungsi Indonesia atau pencari suaka pada perlindungan. Lalu menyadari bahwa Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi sebagai wadah internasional terkait pengungsi perlu melakukan pendaftaran guna mengetahui keberadaan pengungsi di wilayah Indonesia. Jadi selain mengakui harus adanya pendaftaran pengungsi, dan para pihak menyadari bahwa selain untuk mengetahui para pengungsi, juga para pengungsi atau pencari suaka ini kerap kedepannya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Indonesia. Lalu maka dari itu perlu adanya pendaftaran pengungsi atau pencari suaka, siapa-siapa saja termasuk dalam pengungsi atau pencari suaka. Lalu yang ketiga, bertekad untuk melindungi dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan pendaftaran para pengungsi. Lalu menyadari bahwa kerjasama efektif ini akan memperkuat peningkatan keamanan dan ketertiban dalam penanganan pengungsi. Jadi menyadari yang kedua ini tidak lain untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Lalu berkomitmen untuk memerangi hal-hal yang mengancam para pengungsi atau pencari suaka serta keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Indonesia. Jadi dalam MOU ini para pihak berkomitmen untuk selain meningkatkan keamanan, dan para pihak ini berkomitmen untuk memerangi hal-hal yang mengancam para pengungsi. Lalu selanjutnya sesuai, dan MOU ini yang diselenggarakan kedua pihak ini dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing para pihak. Next. Ya, lalu pada saat ini akan disampaikan oleh Saudari Erza. Untuk Saudari Erza, dipersilakan. Baik, terima kasih Nabila atas pembukaannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam
memorandum MOU ini. Yang pertama, paragraf 1 itu berkaitan dengan tujuan. Tujuan dari memorandum saling pengertian ini adalah pembagian data pribadi pengungsi di Indonesia oleh Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi sebagai alat perlindungan terhadap para pengungsi atau pencari suaka, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat di wilayah Indonesia. Kemudian, ruang lingkup kerjasamanya terdapat di paragraf 2. Ruang lingkup memorandum saling pengertian ini meliputi 1. Pengawasan terhadap pengungsi atau pencari suaka di wilayah Indonesia. Jadi walaupun memang imigrasi Indonesia sudah tidak menampung pengungsi di Rudenim, namun tetap kita sebagai instansi yang menangani orang asing dan mengawasi orang asing yang berada di Indonesia, walaupun mereka pengungsi, tetap harus dilaksanakan pengawasan. Kemudian yang kedua, berbagi informasi tentang pengaturan serta hukum dalam penanganan pengungsi atau pencari suaka. Ketiga, berbagi informasi tentang metode penanganan pengungsi atau pencari suaka di wilayah Indonesia. Dan keempat, berbagi statistik serta data mengenai pengungsi atau pencari suaka di wilayah Indonesia. Jadi pentingnya data pribadi ini juga akan mempengaruhi kedaulatan Indonesia. Maka dari itu, kita harus mendapatkan data-data dari pengungsi yang sudah terdaftar di UNHCR. Sebab jika tidak terdaftar, itu termasuk kepada imigran ilegal. Yang ketiga, paragraf 3 itu adalah ketentuan mekanisme implementasi kerjasama. Yang pertama, bila ada permohonan bantuan dalam memorandum saling pengertian ini akan dibuat secara tertulis. Lalu bila permohonan tidak dikabulkan, pihak yang memohon harus mengirimkan keterangan lebih jelas mengenai permohonan tersebut. Jadi terjadi antara imigrasi antara Kementerian Hukum dan HAM dan UNHCR melaksanakan permohonan pembagian data. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Erza atas penjelasannya. Lalu untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rifki. Untuk Saudara Rifki, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nabila. Di sini saya akan melanjutkan paparan terkait dengan MOU, yaitu kepada paragraf 4, di mana pada paragraf ini menyatakan tentang ketentuan penolakan. Poin pertama itu menyebutkan bahwasanya penolakan dapat dilakukan apabila permohonan tidak mencakup wilayah yang menjadi wewenang atau authority dari masing-masing pihak. Yang kedua, pihak yang ditolak permohonannya akan diberitahukan penjelasan secara rinci dan detail terkait dengan adanya alasan penolakan dari pihak-pihak yang menolak. Lalu, pada paragraf 5 itu berhubungan dengan liaison officer atau LO. Di sini menyebutkan bahwasanya perwakilan dari masing-masing pihak dalam memorandum saling pengertian ini adalah yang pertama pihak Indonesia, yaitu dari Kementerian Hukum dan HAM, Dipdenim, dan poin B yaitu pihak PBB, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, Asisten Komisaris Tinggi untuk Perlindungan. Dan katakan bahwasanya ketentuan penyelesaian sengketa yang di mana disebutkan pada poin pertama, masing-masing pihak akan membentuk organisasi khusus sebagai perwakilan atau representatif untuk mengawasi serta mengatasi apabila terjadi masalah atau isu antara masing-masing pihak yang terlibat. Pada poin B, poin kedua, organisasi khusus tersebut akan mengadakan pertemuan atau meeting rutin setidaknya 2 kali dalam setahun guna membahas serta mengevaluasi terkait dengan masalah-masalah yang terjadi antara masing-masing pihak yang terlibat. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Rifki atas pemaparannya. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yosef Silaban. Untuk Saudara Yosef, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Nabila atas kesempatan dan waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai paragraf ke-7, 8, dan 9.
Yang pertama paragraf ke-7, yaitu mengenai pembiayaan. Adapun dua keterangan mengenai pembiayaan tersebut. Yang pertama, biaya yang timbul akibat dari adanya penyelenggaraan kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR dibebankan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam pertemuan memorandum saling pengertian ini. 2. Pertemuan memorandum saling pengertian ini akan dilakukan pembahasan kerangka undang-undang dari para pihak yang terlibat. Selanjutnya paragraf ke-8, yaitu ketentuan adendum. Jadi ketentuan adendum ini adalah pertemuan memorandum saling pengertian antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi akan diamandemenkan di setiap saat dalam bentuk penulisan secara kesepakatan bersama dari para pihak yang terlibat. Adapun amandemen yang akan diimplementasikan akan mengambil langkah yang memberikan pengaruh terhadap waktu yang akan dijalankan bersama. Selanjutnya, paragraf ke-9, yaitu pengaruh jangka waktu, penghentian, dan status legal. Yang pertama, memorandum saling pengertian yang akan berlaku sejak penandatanganan dari kedua belah pihak. Kedua, memorandum saling pengertian akan berlangsung selama jangka waktu 5 tahun dalam hal substansi, sewaktu-waktu dapat berubah atau diperbarui sesuai kesepakatan pihak yang terlibat secara tertulis. Yang ketiga, memorandum saling pengertian dapat diberhentikan kapan saja melalui pihak yang memberikan catatan secara tertulis kepada pihak lain yang bersangkutan, setidaknya 6 bulan sebelum waktu pengajuan penghentian memorandum saling pengertian itu sendiri. Yang keempat, pada saat penghentian telah berlangsung, memorandum saling pengertian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak yang terlibat secara bersama-sama. Yang terakhir, memorandum saling pengertian ini dilakukan secara sah, berstatus legal, dan telah disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam memorandum saling pengertian tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Nabila selaku moderator. Ya, terima kasih Saudara Yosef atas pemaparannya. Lalu yang terakhir, bagian penutup itu, yakni adanya tanda tangan di mana oleh para pihak, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yakni Pak Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM, lalu pihak Komisariat PBB untuk Pengungsi, yakni Ketua Komisariat Filippo Grandi. Jadi dalam MOU ini terdapat judul, isi, dan penutup. Dan tidak lupa untuk mengesahkannya ini diperlukan tanda tangan antara para pihak. Sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, waktu dan lain dapat diajukan. Siap, Pak. Izin untuk kelompok Silakan lain, ada yang ingin bertanya? Kelompok lain silakan. Izin Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Izin nama Putu Pratnyagita Damananda, absen 28, izin bertanya kepada kelompok yang memaparkan. Di sini saya ingin bertanya, tadi ada dikatakan bahwa adanya permintaan untuk meminta data terkait pengungsi atau pencari suaka tersebut dalam hal untuk menegakkan kedaulatan negara. Di sini saya ingin bertanya,
bagaimana kaitan dari data tersebut dapat menegakkan kedaulatan negara kita. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme pemberian data tersebut, melalui apa, dan juga dalam jangka waktu kapan, misalnya apakah setiap ada pengungsi akan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi datanya, atau setiap bulan, atau bagaimana? Siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Saudari Putu Pratnya atas pertanyaannya. Lalu kelompok kami akan mencoba menjawab. Untuk Saudara Alvin Rahmat, waktu dan tempat silakan untuk menjawab pertanyaan Saudari Putu Pratnya. Izin menjawab pertanyaan dari rekan Putu Pratnya. Jadi kenapa kita harus meminta data dari situ? Karena bila memang orang itu terdaftar, berarti Indonesia bisa menerima dengan asas atau dengan dasar HAM. Dan apabila orang itu tidak terdaftar, berarti di situ Indonesia masih bisa menolak dikarenakan adanya hal buruk atau ancaman yang dibawa seorang yang akan masuk ke Indonesia, seperti kedatangan ilegal migran lainnya dengan segala potensi crime yang dibawanya. Apakah cukup jelas? Jadi kalau datanya, maksudnya kalau tidak didapatkan datanya, jadi bisa ditolak pengungsi atau pencari suakanya. Mohon diulang pertanyaannya, Saudara Putu Pratnya. Jadi apakah misalnya tidak dapat dipastikan data dari pengungsi atau pencari suaka tersebut, Indonesia dapat menolak orang asing tersebut dalam hal kedaulatan negara? Bisa, karena bukan pengungsi tapi imigran ilegal. Jadi imigran ilegal itu dapat dikenakan TAK dan dideportasi. Maksudnya seperti itu. Ya, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Saudari Putu Pratnya atas pertanyaannya. Apakah sudah terjawab secara jelas? Pada bagian pertanyaan kedua ada terkait mekanisme pemberian data. Izin menjawab, Nabila. Ya, Saudari Ersa, silakan. Menjawab untuk pertanyaan Saudari Putu Pratnya Gita yang kedua, bagaimana mekanismenya? Sebenarnya bukan berarti kita meminta data secara keseluruhan kepada mereka, karena kita tidak memiliki sistem yang terkoneksi juga dengan UNHCR. Itu akan mempersulit. Jadi maksud kami ini pemberian data adalah ketika setiap kami menemukan pengungsi, akan langsung dilakukan pengecekan terhadap UNHCR. Bukan berkala, karena jika berkala akan kemungkinan tidak terupdate. Jadi setiap kita mendapatkan pengungsi akan langsung dilakukan cross check dengan cross check itu meminta data pribadi mereka dan lain sebagainya kepada UNHCR. Kecuali jika di masa depan kemungkinan akan ada integrasi, sistem yang terintegrasi, akan kemungkinan kita bisa mengecek sendiri. Tapi untuk sekarang ini sepertinya akan lebih baik jika setiap ada pengungsi kita memastikannya kepada UNHCR. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Erza. Terima kasih. Pertanyaannya Putu. Ya, terima kasih Saudara Erza yang telah menjawab pertanyaan untuk
dari Saudari Putu Pratnya. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk Saudara Nanda Horas, silakan. Terima kasih Saudari Nabila atas waktunya dan kesempatannya. Saya ingin bertanya pada paragraf kedua ruang lingkup kerja sama. Pada poin C terdapat berbagi informasi tentang metode penanganan pengungsi atau pencari suaka di wilayah Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, metode apa yang dibahas dalam kerjasama ini mengenai penanganan pengungsi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah cukup jelas, Saudari Nabila? Siap jelas. Oke, terima kasih Saudara Horas untuk pertanyaannya. Lalu untuk menjawab pertanyaan, kami persilakan untuk Saudara Nawaf untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Horas. Untuk Saudara Nawaf, dipersilakan. Terima kasih Saudara Horas atas pertanyaannya. Saya ingin coba menjawab pertanyaan dari Saudara Horas mengenai bagaimana metode yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama ini. Jadi yang saya jelaskan, metode yang dilakukan dalam kerjasama ini yaitu dengan memastikan pengungsi tersebut sudah terdaftar di UNHCR untuk dapat melakukan untuk kemudian diserahkan di community host agar dapat melakukan kontrol terhadap pengungsi tersebut. Siap, terima kasih. Izin, apakah terdengar Saudara Horas? Siap, sangat jelas Saudara Nawaf. Baik, terima kasih untuk mungkin sudah ada pertanyaan ya, karena kita juga sudah akan mendekati ke apa namanya ke waktu selesai hari ini, yaitu jam 11.40, tinggal 3 menit lagi. Mungkin kita kasih aplaus yang meriah secara virtual untuk kelompok 3. Oke. Terima kasih sekali untuk kelompok 3, Mbak Nabila dan teman-teman, Mbak Alvin, kemudian Mbak Ersa, Mas Kaven, Mas Juventus, Nabila, sama Mas Rifki, Mas Nawaf, Mas William, dan Mas Joseph ya. Terima kasih, hampir sama dengan yang kelompok 4, sudah lumayan bagus untuk 80%. Coba untuk tadi yang bisa dilihat lagi untuk yang pertama dari judul, Mas, Mbak Nabila. Ya, Pak. Judul, Pak. Ya. Ada beberapa catatan yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama aja ya, yang paling pertama. Oke, ada yang perlu diperhatikan karena ini dengan UNHCR ya, dan juga perlu sekali untuk mungkin di sini tidak dengan komisariat tinggi perserikatan, enggak, ini UNHCR ya, apa mungkin bisa bisa dipersingkat untuk judul yang namanya bahwa mungkin langsung aja, mungkin tidak perlu lagi orang-orang lainnya yang terdaftar dalam kantor
perserikatan, mendingan langsung bawa tentang informasi sharing data pengungsi gitu aja. Mungkin lebih mencakup ke semuanya. Nanti untuk penjelasannya bisa lebih di dalam isi dari dokumen perjanjian tersebut. Coba next ke halaman berikutnya. Untuk konsideran teman-teman mungkin perlu hati-hati sekali karena bagaimanapun perjanjian dengan organisasi internasional kadang lebih ribet daripada perjanjian dengan atau kerjasama dengan negara atau entitas negara. Jadi di sini benar-benar harus untuk konsideran harus benar-benar sesuai dengan aturan ataupun kepentingan dari kita. Nah, kalau misalnya kita boleh membilang ini boleh mengakui pentingnya pendaftaran pengungsi di Indonesia, titik ya. Tapi kalau mungkin akan menjadi satu tambahan dengan sebagai alat perlindungan hak asasi manusia, boleh-boleh saja, tapi nanti akan terjebak kita dalam keinginan atau kepentingan dari pihak UNHCR itu sendiri. Jadi kita harus hati-hati sekali bahwa persoalan ini sebagai konsideran itu harus benar-benar yang memang mengakui mengakomodir dari kepentingan kita. Mungkin kalau perlu malah yang pertama saja ini, yang kedua boleh bahwa komisariat tinggi bla 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 wadah internasional bukan perlu karena memang mereka ya sudah melakukan determinasi status kan berarti mereka ya melakukan pendaftaran juga terhadap pengungsi tersebut. Kalau pencari suaka akan mengajukan permohonan dan mereka akan mendaftarkan mereka baru determinasi ada di pihak UNHCR. Yang dipersoalan di sini kan sebetulnya persoalan adalah bahwa kita sebagai negara yang ketempatan transit oleh mereka yang merupakan hasil dari perbuatan dalam tanda kutip ya dari UNHCR untuk memberikan status pengungsi kepada orang-orang yang mencari suaka ke negara lain tapi harus beristirahat dulu atau transit di Indonesia. Jadi persoalannya kan itu. Jadi nanti dalam konsideran perlu dibuatkan mekanisme dari persoalan itu baru kemudian sampai dengan keinginan kita untuk information sharing. Tolong dong untuk mendapatkan data itu memang penting banget buat kita untuk pengawasan dan segala macamnya. Bukan untuk masalah hak asasi manusia, tapi mungkin lebih ke arah keamanan dan untuk penanganan pengungsi yang ada di Indonesia. Kalau tadi dibilang pengungsi, kita harus juga hati-hati. Kalau memang pengungsi berarti dia adalah orang-orang yang mencari suaka yang sudah dideterminasi statusnya sebagai pengungsi. Jadi di sini jangan redundant, ada pengungsi, ada pencari suaka. Jadi harus fokus yang mana yang akan diambil. Data pengungsi kan atau data pencari suaka, ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam konsideran. Kemudian yang ke next juga Mas Alvin juga ya. Nah, untuk tujuan, oke, boleh untuk tujuan nggak apa-apa. Kemudian lingkupnya, kalau lingkupnya memang hanya untuk informasi sharing, tinggal aja informasi sharing aja di sini. Dan kemudian bisa satu doang lingkupnya sama satu aja terkait dengan informasi sharing data dari pengungsi udah titik. Kemudian lainnya nanti ketentuannya ada di di paragraf-paragraf selanjutnya. Oke, untuk yang coba next slide. Nah, untuk LO oke. LO boleh. Nah, untuk yang ini, yang ke B, yang di B, karena pihak Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Sementara judulnya tadi harusnya jangan tidak merujuk kepada PBB, tapi kita langsung merujuk langsung Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini adalah siapa nih yang ada di Indonesia, Asisten Komisaris Tinggi untuk Perlindungan Pengungsi yang ada di Indonesia, bisa disebutkan seperti itu. Jadi
akan lebih jelas karena ini adalah perjanjian antara Dirjen Imigrasi dengan atau Kementerian Hukum dan HAM dengan UNHCR yang ada di Indonesia. Kemudian untuk penolakan, ini untuk permintaan boleh saja, tapi yang jelas di sini semua harus kita mengedepankan kepentingan kita daripada kepentingan yang dari UNHCR. Kalau toh memang bisa harus dibuatkan seperti itu, kalau tidak ya jangan sampai nanti kita akan menjadi yang bagian lemah daripada itu. Mungkin kalau yang tadi yang nge-scope bisa information sharing atau mungkin bisa nanti exchange method atau exchange cara untuk determinasi penentuan boleh saja seperti itu. Jadi akan lebih pas. Kemudian next Mas Alvin. Nah, untuk pembiayaan boleh seperti ini. Oke, ya. Oke, mungkin tidak ada masalah. Terakhir, halaman terakhir untuk penutupnya. Oke. Ya, ini mungkin tergantung ya kalau misalnya untuk penutup siapa yang akan menandatangani itu disesuaikan. Kalau memang kita akan melakukan perjanjian atau kerjasama imigrasian dengan UNHCR yang ada di Indonesia, ya berarti pimpinan atau komisaris bukan yang paling tinggi di PBB, tapi yang ada di sini pimpinan UNHCR yang ada di Indonesia itu yang akan menandatangani. Tapi kalau terlalu tinggi berarti kita yang menandatangani nanti adalah dirjen aja, dirjen imigrasi daripada kalau Pak Menteri. Kalau Pak Menteri mungkin terlalu tinggi ya kalau untuk cuma sebagai misalnya direktur saja dari dari UNHCR. Tapi kalau memang levelnya dia di tingkat organisasi, biasanya kan organisasi akan dirujukkan sebagai diplomat, apalagi ini PBB ya, diplomat dalam urusan UN itu akan bisa disesuaikan dengan menteri kalau memang demikian. Jadi itu yang bisa saya masukkan sebagai poin-poin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dari kelompok 3. Jadi nanti pembahasannya harus benar-benar mewakili kepentingan kita, jangan sampai lebih memberatkan kepada kepentingan dari pihak yang lain. Mungkin itu saja, tapi bagaimanapun sudah 80% juga bagus ya, untuk ditingkatkan nanti dalam beberapa praktek akan lebih lihai lagi dalam membuat satu dokumen perjanjian kerjasama keimigrasian. Mungkin demikian, sekali lagi kita beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk kelompok 3. Baik teman-teman, karena kita juga sudah melewati waktu dari yang seharusnya yaitu 11.40 lebih 8 menit, tapi kita juga mulainya jam berapa ya? Jam 10 lebih 10, nggak apa-apa, 8 menit juga hampir sama dengan itu. Kami lanjutkan untuk pertemuan presentasi di pertemuan minggu depan untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Jadi siap-siap untuk kelompok 2 dan kelompok 1 mungkin akan lebih baik dari beberapa masukan yang sudah saya sampaikan. Nanti bisa diubah lagi dokumen yang akan dipresentasikan dan merujuk kepada hal-hal yang memang menjadi kepentingan kita ketika akan menjadi membuat satu dokumen kerjasama keimigrasian. Nanti saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang kelompok 2 dan kelompok 1, metode diskusi, bayangkan teman-teman itu akan memberikan rencana dokumen kerjasama di hadapan BOD gitu. Jadi anggap aja seperti itu dari teman-teman yang lain, dari grup yang lain, dianggap aja sebagai BOD yang lain. Nanti ini loh, kami akan membuat satu kerjasama begini, kira-kira ada dengan hal-hal yang kami akan buatkan, kira-kira ada masukan atau tidak. Jadi nanti mekanisme seperti itu akan lebih hidup ya, jangan seperti yang sekarang agak kurang karena memang belum terkondisi dengan baik ya. Tapi untuk yang berikutnya mudah-mudahan akan lebih bagus dalam presentasinya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Semoga tidak lemah semangat untuk melanjutkan kegiatan di waktu hari ini sampai dengan sore nanti. Apabila ada kegiatan yang lain, saya tetap berpesan untuk menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silahkan Mas Yosef untuk menutup dan juga memimpin doa penutup. Kami persilahkan Mas Yosef. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Pak, mohon dosen menyesuaikan. Taruna duduk siap gerak, mengakhiri perkuliahan berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat gerak. Izin Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya selalu Bapak. Baik, sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.